Ya, gua rasa setelah 2 sampai 3 tahun terakhir bikin banyak banget video tentang nabung Bitcoin, nabung kripto, analisa altcoin. Gua rasa sekarang ya udah momen yang tepat untuk bikin video tentang take profit di cycle kali ini. Bitcoin lagi-lagi berhasil mencatatkan rekor tertingginya atau all time high ya. Sekali ini menyentuh level 120.000. Ya, sebenarnya kemarin itu sudah berkali-kali ya menyentuh all time high di 100.000, 110, terus sampai akhirnya 120. Tapi gue mau bilang di all time high kali ini ada yang sedikit berbeda ya dibanding all time high 100.000, all time high 110.000 yang kemarin-kemarin kita lihat. Apa itu yang berbeda? Ya, betul. Yang berbeda adalah flow ke altcoin. Flow ke altcoin kali ini jauh lebih deras, jauh lebih kencang dibanding ya ketika Bitcoin berhasil all time high kemarin-kemarin. Dan selamat, ini adalah alt season. Tapi bukan kali ini aja ya gue baru ngomongin tentang alt season. Gue udah pernah bikinin banyak banget video sebelumnya. Mungkin kita bisa lihat video yang ya 2-3 minggu yang lalu sebelum altcoin pump ya. Di sini kalian bisa lihat tanggal gue upload ya dan apa isinya. Gue akan potong cuplikannya di sini. Ayo kita nonton. Alt season is finally coming. Yes, gue yakin ini statement dan ini video yang kalian tunggu-tunggu, terutama buat kalian yang udah lama altcoinnya nyangkut. Kali ini ya gue lihat kayaknya sih ya udah nggak lama lagi. Itu ya. Nah sekarang gue bakal jelasin gimana cara gue ngebaca flow dari chart yang sama-sama kita lihat. Apa bedanya altcoin yang dapat flow sama altcoin yang tidak dapat flow. Ya kita langsung masuk ke chartnya. Nah altcoin pertama yang gue lihat cukup menarik adalah XRP atau Ripple. Yes, yang dulunya dihujat-hujat sama orang. Ya, sekarang kalian bisa lihat chartnya di samping sini ya, dan kalian bisa bandingin sama beberapa altcoin lain. Ya, selamat ya buat teman-teman yang udah nonton video itu dan waktu itu sempat serok sebelum akhirnya altcoin pada naik kayak sekarang. Dan congrats karena udah berhasil dapat di harga yang murah, di harga yang bawah itu. Dan ya pasti sekarang fotonya udah hijau, mungkin 50%, 60% atau bahkan ada yang sudah sampai 100%. Sekali lagi, congrats. Tapi sayangnya PR kalian ya, PR gua juga, PR kita ini belum selesai. Ya, menurut gua problemnya bukan hanya gimana caranya beli barang pas masih murah, tapi problem yang lebih besar adalah gimana caranya kita exit, gimana caranya kita jual ketika harganya lagi tinggi-tingginya. Ya, jangan sampai profit yang udah kita dapetin, yang cuma angka itu, ya, akhirnya tidak terrealize dan akhirnya balik lagi ke harga kita beli atau bahkan merah. Dan di video ini kita bakal bahas 3 signal yang harus banget kita pantau ya untuk take profit di cycle crypto kali ini. Sebelum kita lanjut ke topiknya ya, sebenarnya kalian nggak cuma bisa lihat analisa gua ya di YouTube ini ya, kalian juga bisa join ke broadcast channel Instagram gua di @diskusi.investasi. Nanti kalian langsung aja klik link yang di bawah sini untuk masuk ke broadcast channelnya yang pastinya free. Kenapa? Gua sarankan kalian untuk masuk ke situ karena kalau kalian nonton di YouTube gua ya mungkin butuh waktu 1 sampai 2 hari untuk produksi dan upload ya sebelum akhirnya kalian nonton. Tapi kalau di broadcast channel itu kalian bakal dapat update market yang lebih real time. Kalau misalkan gue lihat ada sesuatu yang menarik ketika flow-nya lagi pindah ke barang ini, ke barang itu, ya kalian bisa dapat update duluan. Menurut gua mendingan kalian langsung aja join. Kenapa? Karena jangan sampai ya kalian udah berhasil ikutin call-nya ketika lagi murah, ketika lagi di bawah-bawahnya kemarin itu, dan kalian ketinggalan ketika nanti momentum untuk take profit. Jadi kalau misalkan kamu dapetin update yang lebih real time, ya mendingan langsung join aja ke Instagram broadcast channel gua. Oke, kita langsung lanjut lagi ke topiknya. Signal yang pertama yang wajib banget kita pantau ya untuk menentukan kapan waktunya take profit adalah signal quantitative easing yang berubah jadi quantitative tightening. Ya, apa itu bro? Oke, gue jelasin ya. Mungkin buat teman-teman di sini ada yang udah tahu, tapi ada yang belum ya, gue jelasin aja. Quantitative easing itu adalah ketika pemerintah, khususnya pemerintah US, melakukan printing money, mencetak uang jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya ada growth year on year. Ya, itu namanya quantitative easing. Artinya uang lebih banyak beredar di masyarakat. Dan kayak video yang sebelumnya gue udah buat, kalian bisa nonton dulu. Ketika uang beredar banyak di masyarakat, maka instrumen risky asset ya kayak saham US, kayak kripto, Bitcoin, altcoin ini bakal kebagian flow dan berpotensi naik. Nah, itu momentum ketika quantitative easing. Ketika itu terjadi, ya itu bagus. Maka kita akan lihat kriptonya naik. Itu juga yang terjadi beberapa tahun terakhir. Makanya kalau kita lihat Bitcoin naik, reasonnya apa? Ya dari 2022 memang kalau kalian lihat ya balance-nya The Fed memang terus-terusan growth, terus-terusan naik. Nah, nanti
ya ketika one day, beberapa bulan lagi, beberapa tahun lagi setelah video ini diupload, The Fed itu memutuskan untuk beralih dari quantitative easing jadi quantitative tightening, ya menurut gua itu adalah momentum yang tepat untuk kita take profit. Kenapa? Karena sesimpel quantitative tightening. Ya artinya printing money-nya agak direm, agak di stop. Pemerintah nggak gitu jor-joran untuk printing, sehingga masyarakat juga tidak merasa mereka punya uang banyak. Apa yang akan mereka lakukan? Ya mereka akan jual aset mereka yang cenderung beresiko tinggi, kayak saham US, kayak kripto, untuk pindah ke instrumen lain yang lebih low risk. Contohnya apa? Contohnya USD, contohnya emas, contohnya obligasi, atau bahkan cuma sekedar untuk bertahan hidup ya. Jadi itu signal yang pertama. Bro, emang kapan The Fed akan balik badan gitu ya dari quantitative easing jadi quantitative tightening? Ya menurut gue bisa kapan aja. Tergantung apa? Tergantung data perekonomian yang ada di dunia. Ya ketika mereka lihat, oh udah perlu quantitative tightening nih, udah mereka akan shifting. Terus pertanyaan selanjutnya pasti, bro, data apa yang mesti dipantau? Oke, gue akan simplify ya, nggak usah ribet-ribet ya. Kalian bisa langsung lihat aja balance sheet-nya The Fed. Kalau misalkan masih ekspansif kayak momen-momen sekarang ini, menurut gue masih layak untuk di hold ya, risky aset, mau itu saham US atau kripto. Ya Bitcoin, altcoin menurut gue masih cukup layak. Tapi nanti kalau misalkan udah ada tanda-tanda tapering kayak di tahun 2018 dan tahun 2022, menurut gua ya kalian sudah harus hati-hati. Oke, lanjut. Signal yang kedua yang harus banget kita perhatikan adalah ketika The Fed balik badan lagi jadi hawkish. Apa itu bro hawkish? Oke, gua lagi-lagi bakal ulang pelan-pelan ya sedikit ya buat teman-teman mungkin yang baru ngerti tentang istilah-istilah kayak begini. Intinya adalah The Fed outlook-nya di semester 2 2025 sampai tahun 2026 ya, The Fed ini berencana memangkas suku bunga. Ya ada yang bilang 4 kali, ada yang bilang 6 kali, dan yang bilang ini analis ya, bukan orang sembarangan. Itu berarti kita bisa bilang The Fed ini lagi dovish, yang artinya mau nurunin suku bunga. Ketika suku bunga turun, ya balik lagi ya, sama kayak poin pertama ya, flow uang itu akan berpindah dari aset yang low risk ke aset yang high risk. Contohnya kayak saham dan kripto, udah pasti. Ketika nanti suku bunga terus-menerus turun ya, makin rendah, orang jadi malas invest di obligasi. Kenapa? Karena cuannya kecil, returnnya kecil. Ya dia akan cari instrumen investasi lain yang lebih menguntungkan. Contohnya kripto, contohnya Bitcoin. Ini kan kondisinya lagi bagus nih, lagi ideal ya. Kalau misalkan The Fed mau nurunin suku bunga nih ya, semester 2 2 kali ya, tahun 2026 4 kali kata analis. Tapi seandainya nanti tiba-tiba gitu ya nggak jadi, ya itu ceritanya bisa berubah lagi. Yang tadinya kripto lagi naik-naiknya, ya ketika nanti jadi hawkish lagi, suku bunga naik tinggi, orang malah jual kriptonya, malah jual saham US-nya, pindah lagi ke obligasi. Sesimpel itu. Nah indikatornya apa? Indikator kalian bisa pantau indikator inflasi atau CPI. Ketika inflasinya terus-menerus turun kayak begini, maka ya The Fed semakin besar potensinya untuk menurunkan suku bunga untuk dovish. Tapi nanti kalau misalkan inflasinya naik tinggi lagi, ya entah apapun itu penyebabnya, karena apapun, karena perang lah, karena ini, karena itu, ya kita nggak gitu peduli ya. Yang penting ketika inflasi naik, terus suku bunga tidak jadi turun, maka itu adalah signal bahaya untuk crypto rally. Jadi kalian boleh evaluasi lagi apa yang ada di porto kalian ya, Bitcoinnya berapa banyak, altcoinnya berapa banyak, mungkin boleh consider untuk mulai trimming. Lanjut, signal yang ketiga yang menurut gue penting banget juga untuk diperhatikan adalah chart technicalnya. Yes, gue nggak bisa bilang kalian yang fundamental nggak perlu ngeliat chart, nggak bisa. Menurut gue, sebagai seorang trader atau sebagai seorang fundamentalis juga yang udah baca market bertahun-tahun terakhir ya, gua tuh selalu beranggapan bahwa apa yang tergambar di chart adalah cerminan pergerakan smart money. Ketika chartnya lagi turun, itu karena smart money buang barang. Ketika chartnya naik, itu karena smart money lagi beli barang. Terus apa yang akan gua cari? Apa yang jadi signal? Oke, kalau misalkan kita lihat chart Bitcoin atau chart altcoin apapun, ya you name it, mau ETH, Habar, Hyperliquid, sekarang ya rata-rata itu menunjukkan structure bullish ya, higher high, higher low, higher high, higher low, terus menerus. So kita bisa bilang ini adalah tren yang bagus, tren yang akan terus bertahan sampai beberapa waktu ke depan untuk terus lanjut naik. Apakah nanti akan turun? Ya sangat mungkin, bisa jadi. Tapi ya biasanya ketika strukturnya lagi bullish gini, terus dia mau reversal turun, biasanya nggak langsung terjadi dalam 1 hari 2 hari. Naik 20% nih 2 bulan, terus tiba-tiba turun 50%, turun 60% dalam satu hari. Itu biasanya nggak kayak begitu. Biasanya penurunan itu bertahap dan ada polanya, ada patternnya. Apa itu bro patternnya? Ya kayak yang udah gue pernah bikinin di video-video sebelumnya, ada chart pattern yang ketika terbentuk itu menandakan reversal. Contoh ya, gue bahas contoh dulu ya, disclaimer on. Kalian bisa lihat ini chart Dogecoin, chart Doge. Di daily atau di weekly kita bisa ketemu ini reversal di bawah, yang artinya dari bearish, dari turun balik mau jadi bullish. Ya, kita ketemu apa ini? Ini adalah double bottom. Dan sama, ketika nanti ya
chartnya, mungkin yang gue akan pakai adalah chart weekly, terbentuk pola reversal di atas, mungkin kebalikannya yaitu double top, atau inverted cup and handle, atau bullish engulfing. Ya, itu adalah beberapa contoh bearish signal, ya beberapa contoh reversal signal dari naik jadi turun. Dan ya ini akan terus gua pantau ya harian atau mingguan. Ketika mulai menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah, maka itu momentum gua mulai akan trimming portofolio spot gua. Nih, tapi pasti nanti ada aja yang komen, "Bro, gua sibuk bro, gua kerja full time nggak bisa mantau market, apalagi harus ngeliatin chart." Nih ya, gua kasih tahu, sekarang udah tahun 2025, udah canggih semuanya. Kalian mendingan langsung lihat aja link yang ada di deskripsi. Ya, kalian pencet link itu, kalian download apps-nya Okta. Kalian bisa cari juga di App Store atau di Play Store, dan nanti kalian daftar. Once kalian daftar, kalian nyalain ada yang namanya AI Pattern Recognition. Tujuannya apa bro? Buat apa? Nih gua kasih lihat ya notifikasinya. Ya, jadi di Okta ini dia sudah punya AI sendiri untuk ngasih notifikasi ke kita ketika ada sebuah pattern yang terbentuk. Mau itu pattern bullish, mau itu pattern bearish, dia bakal kasih notifikasi ke kita. Ya, untuk nanti apa? Untuk nanti kita lihat chartnya, kita analisa risk and rewardnya, apakah cocok atau tidak untuk entry. Ya, kalau misalkan reversal mau turun, ya udah kita jual barang kita kayak yang tadi gue bilang. Ini bakalan sangat membantu buat temen-temen yang mungkin nggak bisa mantauin market setiap hari. Kalau gue personally, gue pakai pattern recognition ini untuk trading sehari-hari. Ya kenapa? Karena ini ngebantu banget. Gue nggak usah terus-terusan mantau. Ketika nanti masuk notifikasi ya di email, ya gue tinggal cek aja gambarnya gimana. Oke, bagus nih, oke bagus, gue beli atau gue sell. Ya, bisa aja. Udah buruan aja download dan daftar, itu linknya gue udah drop di deskripsi supaya kalian nggak susah nyarinya. Ya, kalau misalkan kalian mau pakai Okta untuk trading, boleh juga. Kenapa? Karena di sini lengkap banget ya, ada semua, ada USDJP, ada Gold, ada Bitcoin, ada Solana, ada Ethereum. Ya kalian mau trading apapun, cukup pakai Okta ini. Dan sekarang udah ada aplikasinya di Android ataupun di Apple, ya di iOS. Nah, kalau kalian download dan kalian daftar, ketika kalian top up, jangan lupa masukin kode promo bonus top up untuk dapetin bonus saldo trading 100%. Dengan top up $300 aja, kecil-kecilan aja belajar trading, cobain. Ketika nanti cuannya ditambahin ke saldo spot kalian untuk serok lebih banyak, itu boleh juga. Jadi dengan top up 300, kalau kalian masukin kode promo bonus top up, ya cara masukinnya kayak begini, kalian bakal dapat saldo trading itu sampai $600. Dan nanti 600 ini kalian bisa pakai untuk trading. Kalau cuannya semua bisa di withdraw, tenang, nggak ada yang ditahan. Jadi dengan modal minimal, kita tetap bisa cuan maksimal. So tunggu apa lagi? Langsung aja download dan daftar. Linknya gue udah drop ya di kolom deskripsi supaya kalian gampang nyarinya. Ya, jadi itu ya 3 kesimpulannya. Yang pertama adalah QE jadi QT, yang kedua adalah penurunan suku bunga, dan yang ketiga adalah pola reversal dari teknikalnya. Oke, tapi gue mau disclaimer dulu, ketika nanti kalian menemukan 3 pattern ini, 3 signal ini confirm, ya kalian harus deep dive lagi, kalian harus go deep lagi, cari tahu fundamentalnya, cari tahu apa penyebabnya, cari tahu profil risiko kalian, cari tahu rencana investasi kalian, tujuannya apa, mau berapa tahun, itu kalian harus adjust masing-masing. Seandainya kalian gak mau jual semua nggak apa-apa. Ya kalau kalian misalkan mau jual cuma setengah gitu ya, jadi seandainya masih naik, kalian masih punya barang, tapi seandainya turun, kalian punya cash buat serok, itu boleh juga. Kalau kalian mau jual semua, ya boleh juga, bebas aja. Cuma yang jelas, gue bikinin video ini supaya kalian lebih aware sama apa yang terjadi di market. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.